Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan tajwid, yaitu materi tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Langsung saja, silakan disimak baik-baik penjelasannya dan selamat menonton. Sebelumnya ada yang tahu apa itu mad iwad, mad lain, dan mad aridul lisukun? Ya, ketiganya adalah bagian dari hukum bacaan Al-Quran yang tergolong mad far'i. Apa sih definisi dari ketiga hukum tajwid tersebut? Mari kita pelajari. Mad iwad sendiri ialah hukum bacaan yang terjadi ketika fathatain bertemu dengan huruf yang diwakafkan, baik di akhir ayat atau bertemu tanda wakaf. Jadi kalau ada bacaan dalam Al-Quran yang punya ciri-ciri tersebut, maka hukum bacaannya adalah mad far'i. Selanjutnya, mad lain adalah hukum bacaan Al-Quran yang terjadi ketika ada wawu atau ya sukun didahului oleh huruf berharokat fathah. Jadi, jika ada bacaan dalam Al-Quran yang memiliki ciri-ciri tersebut, maka hukum bacaannya adalah mad lain. Dan yang terakhir, mad arid lisukun adalah hukum bacaan Al-Quran yang terjadi ketika ada alif, wawu, atau ya sukun bertemu dengan huruf berharokat pada akhir ayat atau tanda waqaf. Jadi, jika ada bacaan dalam Al-Quran yang punya ciri demikian, maka hukum bacaannya adalah mad arid lisukun. Nah, gimana sih cara membaca ketiga hukum tajwid tersebut? Untuk mad iwad, cara membacanya ialah qashr, yaitu dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Tidak dianjurkan untuk dibaca terlalu panjang ya. Selanjutnya mad lain, cara membacanya ada 3, yaitu qashr 2 harokat, tawassut 4 harokat, dan tul 6 harokat. Jadi panjang bacaannya ada 3. Bisa kalian pilih. Ingat, harus konsisten ya dalam penggunaannya sepanjang 1 kali membaca Al-Quran. Dan untuk mad arid lisukun, ini juga punya 3 cara seperti mad lain sebelumnya. Tapi, yang lebih afdol dibaca tul 6 harokat. Ini juga harus konsisten ya dalam menggunakannya. Contoh dari ketiga hukum tajwid tersebut bisa dan banyak ditemukan dalam Al-Quran. Memang ketiganya cukup sering muncul, terutama mad arid lisukun. Nah, kalian bisa lihat di layar contoh-contoh dari mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Untuk mad iwad, di sini contohnya surat Al-Adiyat ayat 1. Di situ ada fathatain yang bertemu alif pada akhir ayat. Jadi, lafaz dhabhan, hukum bacaannya adalah mad iwad. Betul. Kemudian contoh mad layin, di sini ada surat Quraisy ayat 1. Di situ ada ya sukun bertemu huruf berharokat pada akhir ayat. Jadi lafaz Quraisyin itu hukum bacaannya adalah mad layin. Lalu contoh mad arid lisukun, contohnya ada surah Al-Kafirun ayat 1. Di sini ada wawu sukun bertemu huruf berharokat yang posisinya di akhir ayat. Jadi lafaz al-kafiruna itu hukum bacaannya adalah mad arid lisukun. Oke, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Kalau belum, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab langsung. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, sekarang silakan kalian cari secara berkelompok contoh-contoh dari hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Cari masing-masing 3 ayat atau bacaan, lalu setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di pertemuan selanjutnya. Bisa dimengerti tugasnya? Untuk kelompoknya, silakan kalian buat sendiri kalau bisa seimbang ya. Ada laki-laki dan perempuannya. Paling sedikit 4 orang. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini ialah mad iwad
adalah mad yang terjadi ketika ada fathatain bertemu dengan alif di akhir ayat atau tanda waqaf. Panjang bacaan mad iwad ialah 2 harokat atau dibaca qasr. Mad lain adalah mad yang terjadi ketika ada wawu atau ya sukun didahului oleh huruf berharokat fathah. Panjang bacaan mad lain ada 3, yaitu qasr 2 harokat, tawasud 4 harokat, dan tuul 6 harokat. Mad arid lisukun adalah mad yang terjadi ketika ada alif, wawu, atau ya sukun bertemu dengan huruf berharakat pada akhir ayat atau tanda waqaf. Panjang bacaannya juga ada 3, yaitu qasr 2 harokat, tawasud 4 harokat, dan tuul 6 harokat. Namun lebih afdol dibaca tuul 6 harokat. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kalian dapat menerapkan ketiga hukum bacaan tersebut ketika kalian membaca Al-Quran di rumah. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Satu huruf yang dimaksud itu ialah alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi keutamaannya sangat besar. Maka dari itu jangan disia-siakan ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.